Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat, sehingga apa yang ingin disampaikan hari ini bisa dicerna, bisa dipahami, dan bisa meyakinkan diri untuk bisa mengikuti penilaian akhir semester Matematika Peminatan kelas 10. Kita akan bahas soal-soal yang berkenaan dengan Matematika Peminatan kelas 10 untuk persiapan penilaian akhir semester. Oke, kita mulai dari nomor 1. Bentuk 3x pangkat min 1 dikurangi y pangkat min 2 dibagi x pangkat min 2 ditambah 2y pangkat min 1. Sebaiknya kalau ada bentuk demikian, kita hilangkan pangkat negatifnya dengan dikali pangkat positifnya, ya. Jadi di sini pangkat terendah di atas itu minus 2 untuk min y kuadrat, y pangkat min 2, begitupun yang bawah x pangkat min 2, sehingga kita kalikan atas dan bawah kalikan x kuadrat y kuadrat, ya. Jadi kita manipulasi atas dan bawah dengan kalikan x kuadrat y kuadrat. Nah, untuk yang bagian depan otomatis x-nya hilang negatifnya. Jadi tinggal 3x pangkat y kuadrat. Begitupun yang sebelah kanannya. Y kuadratnya hilang. Jadi tinggal x kuadrat. Kemudian x pangkat min 2 kali x kuadrat. X-nya hilang berarti tinggal y kuadrat. Kemudian y pangkat min 1-nya hilang. Tinggal 2y x kuadrat. Atas ada x. Berarti x-nya bisa difaktorkan, dikeluarkan maksudnya. Jadi x kali 3y kuadrat min x. Yang bawah juga ada y. Berarti y-nya dikeluarkan atau faktorkan. Berarti y kali y ditambah 2x kuadrat. Jadi hasilnya adalah identik dengan perpangkatan positif. Jadi x per y kali 3y kuadrat min x dibagi y tambah 2x kuadrat. Yaitu B. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Satu per 1 plus P pangkat 5 dikali 1 per 1 min P pangkat min 7 kali P min 1 per 1 plus P pangkat min 6. Nah, ini berarti kita bisa nyatakan ke dalam bentuk ini jadi 1 per 1 plus P pangkat 5. Yang ini jadi 1 per 1 min P pangkat min 7. Nah, yang ini karena yang sebelah kiri 1 min P, yang sebelah kanan P min 1, lalu pangkatnya genap. Berarti ini bisa diputar, ya. 1 min P pangkat min 6. Nilainya tidak berubah karena pangkatnya genap. Kecuali kalau pangkat ganjil jadi min 1, ya. Ya. Jadi 1 min 3 pangkat 2 itu sama saja dengan 3 min 1 pangkat 2, ya. Jadi ini sama nilainya. Ini 4, ini juga 4, ya. Tidak berubah. Oke, kemudian lalu dekatkan perpangkatan 1 plus P. Berarti yang sebelah kiri min 5, sebelah kanan plus 6, ya, naik ke atas. Begitupun yang 1 min P min 7 jadi plus 7, yang kanannya tetap min 6. Berarti hasilnya jadi min 5 tambah 6 itu 1, jadi 1 plus P pangkat 1. Begitupun 1 min P pangkat 1. Kalikan jadi 1 min P kuadrat, ya. Jadi hasilnya adalah 1 min P kuadrat. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika A tidak sama dengan 0, maka min 2A pangkat 3. Kemudian 2A pangkat min 2 per 3 per 16A pangkat 4 pangkat sepertiga. Oke. Kalau negatif pangkat ganjil, berarti dia negatif, ya. Jadi ini 2A pangkat 3. Ini 2A pangkat min 2 per 3.
Lalu yang bawah 16A pangkat 4 itu sama saja dengan 2A pangkat 4 ya. Ini dipangkatkan 1/3. Pangkat 2A semua berarti minus 2A pangkat 3 min 2/3 min 4/3 ya. Ini naik ke atas. Berarti minus 2A pangkat 3 dikurangi 2, 1. Jadi jawabannya adalah min 2A. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Jika N bilangan bulat, maka nilai dari 2 pangkat N plus 2 kali 6 pangkat N min 4 dibagi 12 pangkat N min 1. Ada 2, ada 6, ada 12. Berarti kita nyatakan ke dalam perkalian 2 dan 3 ya. Jadi yang 2 sebelah kiri tetap jadi 2 pangkat N plus 2. Yang sebelah kanan 6-nya dirubah jadi 2 kali 3 ya. 2 kali 3 tapi pangkatnya tetap N min 4. Begitupun yang ini N min 4. Yang bawah juga demikian. 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 ya. Yang ini berarti pangkat 2N min 2. Yang ini tetap pangkat N min 1. Naik ke atas semua. Kumpulkan yang perpangkatan 2. Jadi N plus 2 tambah N min 4. Naik ke atas min 2N. Naik ke atas jadi plus 2. Yang 3 juga demikian. Pangkat N min 4. Yang bawah jadi min N plus 1. Sama dengan, perhatikan di sini ada yang nilainya berlawanan. Ada N tambah N, 2N dikurangi 2N. Habis ya. 2 tambah 2, 4 dikurangi 4 berarti habis. Nah, berarti yang ini jadi 2 pangkat 0. Lalu yang 3, N dikurangi N-nya habis. Berarti 3 pangkat min 3. 2 pangkat 0 itu 1. 1/3 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 1/27. 3 pangkat 3 itu 27. Jadi jawabannya adalah 1/27. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, jika X sama dengan 25, lalu Y sama dengan 64, nilai dari X pangkat min 3/2 kali akar pangkat 3 Y kuadrat dibagi Y pangkat 1/3 dikurangi X pangkat setengah. Oke, kita ubah X dan Y-nya dulu ke dalam perpangkatan yang mudah ya. 25 itu X kuadrat, 5 kuadrat. Jadi ini adalah 5 kuadrat. Lalu 64 itu 2 pangkat 6 ya. Jadi X-nya menjadi 5 pangkat 2. Dipangkatkan min 3/2. Begitupun Y-nya 2 pangkat 6 dipangkatkan 2/3. Per 2 pangkat 6 dipangkatkan 1/3 min 5 pangkat 2 dipangkatkan 1/2. Jadi 5 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 4 ya. Per 2 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1. 4 dikurangi 5. Sedangkan yang ini 2 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 ya. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 4 dibagi min 1 ya. Jadi 16 dibagi 125 per min 1. Ya. Jadi jawabannya adalah min 16/125. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Akar dari 1 plus 2 akar 2/9 tambah akar 2 min akar 32 min 9. Oke. Yang harus kalian ingat adalah bentuk formalnya akar dari A plus B ya. Ditambah 2 akar AB
maka hasilnya adalah akar A ditambah akar B. Lalu yang kedua, kalau dia minus, ini juga minus ya. Jadi akar A dikurang akar B dengan catatan A harus lebih dari B. Jadi ini harus positif. Nah, sehingga soal ini bisa diubah. Yang 32 misalkan ini yang sebelah kiri tetap tidak diubah dulu. Nah, yang sebelah kanan munculkan duanya dulu. Jadi 2 min, 2 akar. Berarti kan 2 keluar akar itu 4 ya. Berarti ini 8/9. Nah, diubah. Jadi yang nilainya 2/9 itu identik dengan 2/3 kali 1/3 kan ya. Berarti yang satu adalah 2/3 ditambah 1/3. Ya, jadi AB-nya sudah ketahuan. Begitupun yang ini. Jadi 8/9-nya dirubah jadi 4/3 kali 2/3. Maka 2 itu berasal dari 4/3 tambah 2/3. Gitu ya. Nah, sehingga didapat sebuah nilai A dan B-nya sudah jelas. Berarti yang sebelah kiri adalah 2/3 A-nya. Jadi 2/3 akar ya. Akar 2/3, B-nya 1/3. Yang sebelah kanan juga demikian. A-nya 4/3. Jadi akar 4/3 dikurang akar 2/3-nya. Nah, ada 2/3 yang sama. Berlainan tanda. Akar 2/3 dikurangi akar 2/3. Sehingga yang tersisa tinggal 1/3. Ini berarti 1/3 akar 3. Yang ini akar 4 itu 2. Jadi 2/3 akar 3. 1/3 tambah 2/3 1. Jadi 1 akar 3. Jadi jawabannya adalah akar 3. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nilai dari 1 plus akar 5 per 1 plus akar 2 tambah 1 plus akar 5 per akar 2 plus akar 3 tambah 1 plus akar 5 per akar 3 plus akar 4 tambah 1 plus akar 5 per akar 4 plus akar 5. Oke, di sini atasnya ada 1 plus akar 5 semua ya. Jadi 1 plus akar 5-nya kita keluarkan. Berarti yang sebelah kiri, tapi bilangan yang besarnya taruh sebelah kiri. Jadi akar 2 plus 1. Begitupun yang kedua, akar 3 ditambah akar 2. Begitupun yang ketiga, akar 4 tambah akar 3. Begitupun yang kelima, akar 5 tambah akar 4. Gitu ya. Lalu kalikan dengan sekawan. Jadi 1 plus akar 2 plus akar 1 menjadi kalikan sekawan. Jadi akar 2 min 1 berarti yang bawahnya 2 min 1. Begitupun yang kedua kalikan sekawan. Akar 3 min akar 2 jadi 3 min 2 ya. Kalikan sekawan. Akar 4 min akar 3 per 4 min 3. Kalikan sekawan. Akar 5 min akar 4 per 5 min 4 ya. Oke. Bawahnya per 1 semua. Jadi tinggal 1 plus akar 5, akar 2 min 1 tambah akar 3 min akar 2 tambah akar 4 min akar 3 tambah akar 5 min akar 4. Oke? Ada yang sama semua nih. Akar 2 min akar 2, akar 3 min akar 3, akar 4 min akar 4 ya. Sehingga tersisa 1 plus akar 5 kali min 1 plus akar 5. Nah ini sekawan juga. Karena sekawan ya ujung-ujungnya aja. Jadi min 1 ditambah 5. Jadi jawabannya adalah 4. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi saling menghilangkan. Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika bilangan asli dari A dan B. Mungkin bukan bilangan asli ya. Bilangan bulat nih maksudnya. Jika bilangan bulat A dan B memenuhi akar 17 min 4 akar 15 sama dengan
akar 5 min B akar 3. Oke. Ini 4-nya dirubah dulu ya. Jadi 2 kali 2. 2-nya masuk ke akar. Jadi 4 kali 15. Tapi kalau 4 kali 15, 4 tambah 15-nya 19, bukan 17. Maka ini harus dirubah. Jadi 60-nya bukan 4 kali 15. Tapi 12 kali 5 ya. 12 kali 5 kan 60 juga. Jumlahnya sudah 17. Nah, berarti ini sudah membentuk adalah akar 12 dikurangi akar 5. Akar 12 itu 4 kali 3 berarti akar 42. Jadi akar 12 2 kali 3. Min akar 5. Nah, sebelah kanannya adalah A akar 5 dikurangi B akar 3. Nah, berarti yang bersesuaian. A-nya berarti min 1, B-nya berarti min 2. Gitu ya. B-nya adalah min 2. Dan A-nya adalah min 1. Yang ditanyakan adalah B min A. Berarti min 2 ditambah 1. Berarti min 1. Jadi jawabannya adalah min 1. Jadi bukan bilangan asli ya, tapi bilangan bulat. Bisa dimengerti? Berkurang lagi. Baik, kita lanjutkan. Diberikan A dan B bilangan real dengan A lebih dari 1, B lebih dari 0. Jika AB sama dengan A pangkat B, A per B adalah A pangkat 3B, maka nilai A berapa? Oke. Yang pertama dulu, AB sama dengan A pangkat B. Berarti B sama dengan A pangkat B dibagi A. Berarti B sama dengan A pangkat B min 1. Oke, ini pernyataan 1. Lalu yang kedua, bahwa A per B adalah A pangkat 3B. Dibalik. B per A berarti A pangkat min 3B ya. Balik. Kiri balik, kanan balik. Kali silang berarti B adalah A pangkat min 3B plus 1. Ini persamaan 2. Nah, dari 1 dan 2, maka kita mendapatkan pernyataan bahwa A pangkat B min 1 identik dengan A pangkat min 3B plus 1. Sehingga karena pangkatnya sudah sama, berarti B min 1 sama dengan min 3B plus 1. Pindah posisi, min 3B jadi plus 3B, min 1 jadi plus 1 ya. Jadi 4B sama dengan 2. Maka B dapat 2 per 4 atau setengah. Ya. Kita masukin ke persamaan 1. Atau ke pernyataan 1 jadi AB sama dengan A pangkat B. Jadi A kali setengah sama dengan A pangkat setengah. Gitu ya. Ditukar A per A pangkat setengah sama dengan 2. Berarti A pangkat setengah adalah 2. Kuadratkan kan itu. Dikuadratkan berarti A sama dengan 4. Jadi nilai A-nya adalah 4. Jadi A-nya 4. Bisa dimengerti? Berikutnya. Nah, P adalah X pangkat 3 per 2 tambah X pangkat setengah kali X pangkat sepertiga min X pangkat min sepertiga ki X pangkat setengah tambah X pangkat min setengah kali X pangkat X min X pangkat sepertiga. Ditanya P per Q. Oke. P per Q berarti yang sebelah atas X pangkat 3 per 2 ditambah X pangkat setengah ya. Kali X pangkat sepertiga min X pangkat min sepertiga. Per ini X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah. Terus X pangkat X dikurangi X pangkat sepertiga. Oke. Yang ini X pangkat setengahnya keluarkan. Kemudian berarti X ditambah 1 ya.
Yang ini biar sama dengan yang bawah. X pangkat berapa nih? 2/3 ya. Atau biarkan aja yang sebelah sini. X pangkat 1/3 min X pangkat min 1/3. Yang bawah ada X pangkat setengah. Jadi X pangkat min setengahnya yang dikeluarkan, bukan X pangkat setengahnya. Berarti biar ini X, karena X pangkat setengah, berarti ini 1. Begitupun yang ini. X pangkat 2/3 berarti yang dikeluarkan. Biar yang X jadi X pangkat 1/3. Lalu yang X pangkat 1/3 jadi X pangkat min 1/3. Nah, jadi ada yang sama atas bawah. Itu yang kita eliminasi. Ini sama, X plus 1, X plus 1. X pangkat 1/3 dikurangi X pangkat min 1/3, begitupun yang bawah. Nah, yang tersisa tinggal ini. Berarti X naik ke atas, pangkatnya jadi tambah. Yang bawah ke atas jadi kurang kan? Nah, sehingga X pangkat 1 min 2/3. Nah, berarti X pangkat 1/3. Jadi jawabannya adalah X pangkat 1/3. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika A memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 1/32 pangkat 4X dikurangi 4 akar pangkat 3 dari 1/4 dikali 4/2. 4/2 pangkat X di pangkat 3 sama dengan 0. Oke. Ini kita kenyatakan ke perpangkatan 2 ya. Tapi ini pindah posisi dulu. Minus positif. Jadi sebelah kanan tidak 0 lagi. 32 itu 2 pangkat 5 ya. Ke atas jadi minus. Dipangkatkan 4X/3. Lalu 4 itu 2 pangkat 2. Kemudian 1/4 itu 2 pangkat min 2. Dipangkatkan 1/3. Lalu 4-nya jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat min X ya. Dipangkatkan 3. Sebelah kiri menjadi 2 pangkat min 20X/3. Belah kanan 2 pangkat 2. Kemudian min 2/3. Kemudian tambah 6. Kemudian kurangi 3X gitu ya. Karena perkalian jadi tambah semua. Berarti karena bilangan pokoknya sudah sama, maka yang dilihat adalah pangkatnya saja atau eksponennya. Jadi min 20X/3 sama dengan 2 min gitu ya. 2/3 plus 6 min 3X. Biar tidak ada per 3, kalikan 3 semua. Kalikan 3 berarti min 20X, kalikan 3 6, kalikan 3 2, kalikan 3 18, kalikan 3 9X gitu ya. Min 9X pindah ke kiri, kedua ruas tambah 9X. Jadi min 11X sama dengan 6 kurangi 24 tambah 18 22. Nah, berarti X-nya dapat 22 dibagi 11. Jadi minus 2. Jadi X-nya minus 2. A adalah berarti nilai X. Ini A. Dengan demikian yang ditanyakan adalah 1 min 3/4 A. Berarti 1 ditambah 3/2. Jadi 5/2 berarti 2,5 gitu ya. 1 tambah 1,5. Jadi jawabannya adalah 2,5. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 2 kali 9 pangkat 2X min 1 dikurang 5 kali 3 pangkat 2X tambah 18 sama dengan 0. Nilai X1 tambah X2. Oke, karena dia eksponen, berarti jumlah akar-akar kita nyatakan dalam perkalian akar-akar eksponen ya. Oke, yang ini 2 kali 9 pangkat min 1, 9 pangkat 2X ya. Dikurangi 5 kali 3 pangkat 2X tambah 18 sama dengan 0. Yang ini jadi 2/9, 9 pangkat 2X. Gitu ya. Dikurangi 5, ini berarti 9 pangkat X tambah 18 sama dengan 0.
Jadi kita misalkan 9 pangkat X-nya adalah P gitu ya. Maka kalimatnya berubah sekarang. Kalikan 9 semua. Berarti 2 kali. P ya. Kalikan 9 semua. Jadi 2P kuadrat min 45P ditambah 18 kali 9 sama dengan 0. Yang ditanya jumlah akar-akar. Di sini eksponen dulu. Berarti kita cari perkalian akar-akar. Jadi P1 kali P2 itu berarti C per A. Jadi 8 kali 9, 18 kali 9 dibagi 2 ya. Rumus umumnya ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi kali akar-akar itu rumusnya adalah C per A. Kenapa kita pakai kali? Karena dia eksponen. Kalau eksponen kali jadi jumlah. Berarti ini adalah 9 pangkat X1 kali 9 pangkat X2 berarti kan? Nah 18 dibagi 2 kan 9. Jadi 9 kuadrat. Nah, sehingga sebelah kiri jadi 9 pangkat X1 tambah X2. 9 pangkat 2. Maka kita dapatkan X1 tambah X2-nya adalah 2. Jadi kita gunakan perkalian ya untuk eksponen. Biar nanti hasilnya jumlah. Jadi jawabannya adalah 2. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan 9 pangkat X kuadrat min 3X plus 1 tambah 9 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 20 min 10 kali 3 pangkat X kuadrat min 3X. Oke, di sini ada nilai pangkat X kuadrat min 3 ya. Jadi kita nyatakan ke dalam perpangkatan X kuadrat min 3 semua nih. Nah, berarti yang sebelah kiri 9 pangkat 1, 9 pangkat X kuadrat min 3X dulu. Begitupun yang tengah tetap X kuadrat min 3X sama dengan 20 dikurangi 10 kali 3 pangkat X kuadrat min 3X. Nah, karena ini sama nilainya, berarti ini bisa disatukan. Ini kan sudah sama nih, 9 pangkat X kuadrat min 3X. Begitupun yang sebelah kanan 9 pangkat kan. Nah, berarti kan sama nih nilainya. 9 tambah 1, berarti kan 10. Jadi ini udah 10. 9 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 20 min 10. 3 pangkat X kuadrat min 3X. Gitu ya. Nah, bagi 10 semua. Ya, dibagi 10 semua berarti menjadi 9 pangkat X kuadrat min 3X. Bagi 10 jadi 2. Bagi 10 jadi 3 pangkat X kuadrat min 3X. Nah, baru misalin. Jadi 3 pangkat X kuadrat min 3X-nya misalin A. Gitu ya. Atau P boleh. Nah, sehingga yang sebelah kiri menjadi A kuadrat jadinya kan karena 9. 2 min A. Pindah posisi semua sebelah kiri. Di A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0. Faktorkan jadi A plus 2 kali A min 1. A sama dengan min 2 atau A sama dengan 1. A itu eksponen. Eksponen berarti lebih dari 0. Jadi nggak mungkin negatif. Maka yang negatif nggak dipakai yang ini. Yang ini tidak mungkin atau tidak memenuhi kan. Sehingga yang dipakai hanya yang A. Jadi 3 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 1. 1 itu kan 3 pangkat 0 kan ya. Berarti X kuadrat min 3X sama dengan 0. X kali X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya ada 2. 0 atau 3. Yang ditanyakan adalah jumlah semua X. Nah, berarti X1 tambah X2 adalah 0 tambah 3. Berarti 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3. Jadi mengerti? Ya, kita lanjutkan berikutnya.
Nilai X yang memenuhi 4 pangkat X kuadrat min X min 2 kali 2 pangkat X kuadrat plus 3 min 10 kurang dari 1/16 adalah, oke. Sekarang udah masuk ke pertidaksamaan eksponen. Kita nyatakan keperpangkatan 2 semua. Jadi ini 2 pangkat 2X kuadrat min 2X min 4. Ini 2 pangkat X kuadrat plus 3X min 10. 16 itu 2 pangkat 4. Karena di bawah jadi min 4. Nah, pangkatnya sudah 2. Gabungkan dulu. 2 pangkat 3X kuadrat ya. Min 2X tambah 3X jadi plus X. Min 4 min 10 jadi min 14. Kurang 2. Kurang dari 2 pangkat min 4. Karena sudah sama berarti tandanya tetap ya. Karena bilangan pokoknya 2. Jadi 3X kuadrat plus X min 14 kurang dari min 4 ya. Kedua ruas tambahkan 4. Jadi 3X kuadrat plus X min 10 kurang dari 0. Faktorkan. Hanya mungkin 3X kali X kan. 3X kuadrat itu hanya mungkin 3X kali X. 10-nya 2 kali 5. Plus X berarti ini plus 2. Ini min 5. Buat dalam satu garis bilangan ada 2 batas. X tambah 2 jadi min 2. 3X min 5 jadi 5/3 batasnya. Koefisien X kuadratnya positif atau semuanya positif. Koefisien X-nya berarti tanda kanan positif. Sini selang-seling gitu kan. Yang dipilih yang negatif. Kenapa yang negatif? Karena dia kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 itu negatif. Jadi negatif yang kita pilih. Sehingga jawabannya adalah X diantara minus 2 dan 5/3. X lebih dari min 2, kurang dari 5/3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi persamaan akar 2X pangkat X min 2 sama dengan 2 tambah 3 kali 1/2 pangkat min 1. Oke. Jadi yang sebelah kanan, yang 1/2 pangkat min 1 menjadi 2 ya. Jadi 2 ditambah 3 kali 2. Yang ini akar. Jadi naik ke atas dulu. Jadi min X plus 2 ya. Akar itu berarti pangkat setengah. Jadi min X plus 2/2. Kanan 2 tambah 6, 8. 8 itu adalah pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 maksud saya. Jadi 8-nya adalah 2 pangkat 3. Sehingga pangkatnya sudah sama. Maka min X plus 2/2 harus sama dengan 3. Kali silang. Jadi min X plus 2 sama dengan 6. Kedua ruas kurangi 2. Min X sama dengan 4. Berarti X sendiri adalah minus 4 ya. Jadi X adalah minus 4. Jadi mengerti? Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari X min 2 pangkat X kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 1/2 X kuadrat min 4X plus 4. Dipangkatkan min 2X plus 1. X tidak boleh 2. Oke. Jadi yang sebelah kanan diubah dulu ke atas. Jadi X kuadrat min 4X plus 4 dipangkatkan 2X min 1 ya. Sebelah kiri tetap X min 2 pangkat X kuadrat plus 4X minus 6. Nah, X kuadrat min 4X plus 4 itu adalah X min 2 kuadrat. Ya, berarti ini dipangkatkan 2X min 1. Maka yang sebelah kanan berarti X min 2 pangkat 4X min 2 ya. Sebelah kiri tetap X min 2 pangkat X kuadrat plus 4X min 6. Nah, ini berarti ada 4 langkah ya. Yang pertama pangkatnya dulu harus sama. Jadi X kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 4X min 2 ya. 4X, 4X. Min 6-nya pindah kanan. Jadi X kuadrat sama dengan 4. Maka X adalah plus minus 2. Tanpa syarat ya. Lalu yang kedua. Pangkatnya bernilai 1. Jadi X min 2 1.
maka X sama dengan 3. Ini juga tanpa syarat, karena 1 pangkat berapapun 1. Lalu yang ketiga, pangkatnya bernilai, pangkatnya bernilai min 1. Karena pangkatnya bernilai min 1, maka pangkatnya harus dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil ya. Berarti X sama dengan 1, ini harus dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Gitu ya. Jadi X kuadrat plus 4X min 6. Maka 1 tambah 4 kurangi 6. Itu min 1. Berarti ini ganjil. Begitu kan ke 4X min 2. 4 dikurangi 2, 2. Ini genap. Nah, berarti kan nggak cocok. Berarti ini tidak memenuhi. Ya, jadi X plus 1 tidak memenuhi. Lalu yang ketiga, X min 2 harus 0. Berarti X harus 2. Nah, kalau 0 pangkatnya harus dua-duanya positif. Jadi X kuadrat plus 4X min 6 harus positif. Jadi 2 kuadrat plus 4 kali 2 min 6. Itu 12 ya. Berarti 6. Ini positif. Begitupun ke 4X min 2. 4 kali 2 dikurangi 2, 6. Itu positif. Berarti ini benar. Maka himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah min 2, 2, dan 3. Ya. Min 2, 2, dan 3 ini maksudnya yang ini. Min 2, 2, dan 3. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, pertambahan penduduk di suatu wilayah dirumuskan dengan PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Untuk PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, R adalah persentase pertumbuhan penduduk, dan P0 adalah jumlah penduduk semula. Jika pada tahun 2014 suatu wilayah mempunyai penduduk 1 juta jiwa dan pertambahan penduduknya 2% per tahun, maka waktu yang dibutuhkan agar jumlah penduduknya 4 kali lipat adalah oke. Jadi di sini yang diminta adalah PT-nya itu 4 kali PO, 4 kali lipat ya. Nah, berarti cukup kalian nyatakan bahwa 4 PO sama dengan PO kali 1 ditambah 2% ya. Dipangkatkan T. PO-nya bisa dieliminasi. Kedua ruas bagi PO. Berarti 4 sama dengan 1,02 pangkat T. Nah, berdasarkan definisi logaritma ya berarti T adalah 1,02 log 4 kan. Nah, ini T-nya. Maka akan menjadi 4 kali lipat. Jadi jawabannya adalah T sama dengan 1,02 log 4. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Jika B sama dengan A pangkat 3 dengan A dan B bilangan bulat positif, nilai A log B tambah B log A adalah, oke, tinggal masukkan aja ya. A log B berarti A log A pangkat 3 ditambah A pangkat 3 log A kan. Nah, kalau A log A pangkat 3 ini 3. Kalau pangkatnya di bilangan pokok berarti 1/3 kan itu. Jadi jawabannya adalah 10/3. Jadi dimengerti? Nanti ya yang ini ya. Sifatnya yang digunakan bahwa A log A pangkat N adalah N, sedangkan A pangkat N A adalah 1/N. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkatnya di bilangan pokok, ya 1/N. Kalau pangkatnya di numerus adalah N. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Bilangan bulat terkecil yang memenuhi pertidaksamaan. Akar 1/32 pangkat 2X kurang dari 2/X
X min 5 pangkat 3 kali akar 1/8. Oke, kita nyatakan ke perpangkatan 2 ya. Jadi yang sebelah kiri kita nyatakan ke perpangkatan 2. 1/32 itu 2 pangkat min 5. Karena akar berarti per 2 ya. Dipangkatkan 2X. Kurang dari 2 pangkat 3 ya. Berarti ini 2 pangkat 1 min X plus 5. Dipangkatkan 3. 8 itu 2 pangkat 3. Karena di per 8 jadi min 3. Akar berarti setengah kan itu. Jadi ini jadi 2 pangkat min 5X kurang dari 2 pangkat 6 kali 3 18 min 3X. Ini min 3/2 ya. Karena sudah sama bilangan pokoknya dan lebih dari 1 tanda tetap. Jadi min 5X kurang dari 18 min 3X min 3/2 ya. Kalikan 2 semua. Berarti min 10X 36 min 6X min 3 ya. Pindah posisi. Berarti min 4X kurang dari 33. Berarti X kurang dari, tanda berubah ya. Kalau dibagi negatif, tanda berubah. Berarti X lebih dari min 33/4. Atau min 8/4 ya. Ditanya bulat terkecil. Berarti X paling terkecil adalah minus 8. Gitu ya. Di jawabannya adalah minus 8. Bisa dimengerti? Berikutnya kita lanjutkan. Misalkan X kuadrat min 2X plus 1 log X plus 1 sama dengan P. Lalu X kuadrat plus 2X plus 1 log X min 1 adalah Q. Oke. Ini adalah bentuk kuadrat ya semua ya. Jadi di sini yang P berarti X min 1 kuadrat ini sebenarnya. Log X plus 1 adalah P kan ya. Karena pangkatnya di bilangan pokok berarti ini jadi setengah. X min 1 log X plus 1 ya. Sama dengan P. Gitu ya. Dan yang kedua X kuadrat plus 2X itu adalah X plus 1 kuadrat. Log X min 1 adalah Q. Berarti setengah X plus 1 log X min 1 adalah Q. Yang ditanyakan adalah P kali Q. Berarti setengah X min 1 log X plus 1 kali setengah X plus 1 log X min 1. Nah setengahnya kali setengah berarti 1/4. X min 1 log X plus 1 nyambung. X plus 1 log X min 1. Nah karena nyambung berarti ujung-ujungnya aja yang dilihat kan. Karena ini sudah sama. Maka yang dilihat ada ujung-ujungnya. Jadi jawabannya adalah 1/4 X min 1 log X min 1. Karena sama ya berarti 1 kan ya. Karena sama berarti 1. Jadi jawabannya adalah 1/4. Bisa dimengerti? Berikutnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 log 2 pangkat X plus 1 plus 3 sama dengan 1 plus 2 log X. Oke, yang kanannya diubah dulu karena yang sebelah kiri 2 lognya 2 kali. Berarti 1 itu adalah 2 log 2 tambah 2 log X. Nah, 2 log 2 tambah 2 log X menjadi 2 log 2X ya. Nah, sebelah kiri 2 lognya ada 2. 2 log 2 pangkat X plus 1 tambah 3. Nah, jadi yang sebelah kiri numerusnya yang dilihat. Atau ibaratnya dicoret aja kan itu ya. Sebenarnya bukan dicoret, tapi numerusnya sama. Jadi ini numerusnya sama. Itu artinya berarti bahwa numerus sebelah kiri 2 log 2 pangkat X plus 1 tambah 3 sama dengan 2X. Gitu kan? Lalu berdasarkan definisi logaritma bahwa A log B adalah C itu identik dengan
bahwa B itu adalah A pangkat C. Nah, jadi yang ini 2 pangkat X plus 1 plus 3 identik dengan 2 pangkat 2E kan itu. Berarti ini 2 kali 2 pangkat X ditambah 3 sama dengan 2X pangkat 2. Jadi kita misalkan 2 pangkat X adalah A. Maka yang ini menjadi 2A ditambah 3 sama dengan A kuadrat itu ya. Pindah posisi kanan semua jadi A kuadrat min 2A min 3 sama dengan 0. Jadi A min 3 kali A plus 1 kan. Berarti yang dipakai adalah A sama dengan 3. Lalu A sama dengan min 1 tidak memenuhi. Kenapa? Karena A itu harus positif. Sehingga yang dipakai adalah A sama dengan 3. Kalau A sama dengan 3, berarti 2 pangkat X haruslah 3. Itu artinya X adalah 2 log 3. Gitu ya, berdasarkan definisi. Jadi X adalah 2 log 3. Jadi jawabannya adalah 2 log 3. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Jika A pangkat 3 min B pangkat 3 adalah 3A kuadrat B tambah 24AB kuadrat, di mana A positif dan B positif, maka A min B per 3, log A min B per 3 berapa? Oke. Ingat bentuk A min B pangkat 3 ya. A min B pangkat 3 itu A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3 ya. Min B pangkat 3. Nah, yang dibutuhkan adalah A min B. A pangkat 3, B pangkat 3. Jadi A pangkat 3 min B pangkat 3 adalah A pangkat 3 dikurangi kan ya. Ini pindah kanan. Berarti jadi plus 3A kuadrat B min 3AB kuadrat. Nah ini yang kita ganti. Jadi dengan demikian soalnya berubah sekarang. Jadi A pangkat 3 min B pangkat 3 menjadi A min B pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B dikurang 3AB kuadrat sama dengan 3A kuadrat B ditambah 24AB kuadrat kan ya. Sebelah kiri ada nilai yang sama yaitu 3A kuadrat B. Maka ini pindah kanan. Berarti A min B pangkat 3 sama dengan 27. AB pangkat 2. Dipangkatkan 3 semua. Berarti A min B adalah 27 AB kuadrat dipangkatkan sepertiga kan. Berarti A min B adalah 3 A pangkat sepertiga B pangkat 2/3. Dengan demikian yang ditanyakan adalah log A min B per 3 sama saja dengan log 3A pangkat sepertiga kali B pangkat 2/3 per 3. Ini coret kan ya. Berarti menjadi log A pangkat sepertiga ya. Kalau perkalian jadi penjumlahan. Jadi log A pangkat sepertiga ditambah log B pangkat 2/3. Jadi sepertiga log A ditambah 2/3 log B. Jadi jawabannya adalah sepertiga A log A tambah 2 log B. Jadi yang C. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika fx sama dengan 3 log x per 1 min 2 kali 3 log x. Fx ditambah f3 per x. Oke. Fx-nya sudah ada. Sekarang kita cari f3 per x-nya. Jadi f3 per x adalah
3 log 3 per X dibagi 1 min 2 kali 3 log 3 per X. Gitu ya. Berarti 3 log 3 dikurangi 3 log X. Begitupun yang bawah. 1 dikurangi 2 kali 3 log 3 min 3 log X. 3 log 3 itu 1. Dikurangi 3 log X. Yang bawah 1 dikurangi 2 ditambah 2 kali 3 log X. Maka menjadi 1 min 3 log X per min 1 ya. Ditambah 2 kali 3 log X. Oke. Ini biar sama penyebutnya ya. Penyebutnya kan 1 min ya. Berarti ini jadi 3 log X min 1 per 1 min 2 kali 3 log X. Nah, biar sama penyebutnya. Jadi dengan demikian, 3 log X dibagi 1 min 2 kali 3 log X ditambah 3 log X min 1 per 1 min 2 kali 3 log X. Nah, 3 log X tambah 3 log X jadi 2 kali 3 log X min 1 per 1 min 2 kali 3 log X. Nah, karena berlainan tanda berarti hasilnya min 1 ya. Karena berlainan tanda. Artinya dibalik ya berarti min 1 artinya. Bisa dimengerti? Jadi hasilnya adalah min 1. Kita lanjutkan. Berikutnya. Batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 log X lebih dari 1 per 2X min 3 log akar 10. Oke, ini ini dikuadratkan dulu ya. Sebelah kiri biar hilang akarnya. Jadi kuadratkan bilangan pokok, berarti kuadratkan juga numerus. Ya. Lalu ini sebelah kanan tetap aja biarin. 2 log X, sebelah kiri. Lalu naik ke atas. Berarti 10 log 2X min 3 kuadrat. 10 kan artinya bilangan pokoknya sama. Ini juga 10. Jadi 10 nggak usah ditulis. Nah, 2-nya ke depan. Jadi 2 kali log X lebih dari 2 kali log 2X min 3. Kedua ruas bagi dengan Kedua ruas bagi dengan 2. 2. Sehingga karena bilangan pokoknya sudah 10, maka X lebih dari 2X min 3. Pindah posisi. Gitu ya. Berarti 3 lebih dari X. Nah, dibacanya X kurang dari 3. Ada syarat. Syaratnya adalah bahwa 2X min 3 itu harus positif. Jadi 2X harus lebih dari 3, X harus lebih dari 3 per 2. Begitupun X juga harus positif. Nah, jadi yang dipilih adalah yang lebih dari 2 per 3, lalu kurang dari 3 kan itu. 3 per 2 ya, sorry. Kurang dari 3, tetapi yang diambil yang lebih dari 3 per 2. Gitu ya. Jadi jawabannya X lebih dari 3 per 2, tapi kurang dari 3. X lebih dari 3 per 2, kurang dari 3. Kita lanjutkan. Jika 4 log 2 log X ditambah 2 log 4 log X sama dengan 2, maka 5 log akar X tambah akar X tambah 5. Oke. Yang 4 jadi pangkat 2 ya. Berarti kalau bilangan pokoknya dikuadratkan, maka pangkatnya di bawah jadi setengah. 2 log X ya. Ditambah 2 log, berarti ini setengah 2 log X sama dengan 2. Nah, yang ini setengahnya di dalam numerus. Berarti yang ini 2 log setengah ditambah 2 log X ya, agak berbeda. Yang ini tetap
setengah 2 log X. Nah, perhatikan nilai 2 log X. Ini 2 log X. Begitupun yang ini 2 log X. Nah, yang ini beda sendiri. Berarti setengah ditambah 1. Berarti jadi 3/2 ya. 2 log X. 2 log setengah itu min 1. Sama dengan 2. Ini pindah kanan. Berarti 3. Jadi 3/2. 2 log X ya. Kiri kanan bagi 3. Maka kali silang. Jadi 2 log X adalah 2. Dengan demikian 2-nya menjadi 2 log X sama dengan 2 log 4 gitu ya. 2 lognya dicoret jadi 2 log X adalah 4. Maka X adalah 2/4 atau 16. Dengan demikian yang ditanyakan adalah 5 log akar 16 tambah akar 16 tambah 5. Berarti 5 log akar 16 tambah 4 tambah 5. Berarti akar 25 ya. Akar 25 adalah 5. Jadi 5 log 5 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1. Gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Tanggung dikit lagi. Kita lanjutkan. Oke, berikutnya. Jika fx sama dengan 5 log, x plus 1 tambah 5 log seper x min 2, maka f min 1 ada 5 log x adalah berapa? Oke. Ini inverse. Kalau inverse kita asumsikan aja ini x, itu sama saja dengan fx adalah 5 log x ya. Jadi kita akan mencari x-nya. Fx adalah 5 log x. Nah, ingat fx sendiri adalah 5 log ditambah. Kalau ditambah berarti dikali. Jadi 5 log x plus 1 kali seper x min 2 ya. Berarti sama saja dengan pembagian. Jadi 5 log x plus 1 per x min 2. Sama-sama fx. Lalu fx-nya adalah 5 log x gitu ya. 5 log 2, sorry. Kok 5 log x? Fx-nya adalah 5 log 2. Fx-nya adalah 5 log 2. Berarti kesimpulannya x plus 1 per x min 2 adalah 2. Kali silang ya. Jadi x plus 1 adalah 2x min 4. Pindah posisi. Gitu ya. Jadi 5 sama dengan x. Jadi x-nya adalah 5. Berarti kesimpulannya f inverse 5 log 2 adalah 5. Karena diminta f inverse 5 log 2 adalah x. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya 2 log 3 adalah A. Oh, ini 2 log 5 bukan 2 kali ya. Jadi 2-nya di atas. Oke, sekarang 30 log 75 kali akar pangkat 3 dari 10. Ini sama saja dengan log 75 kali 10 pangkat sepertiga per log 30. Kita gunakan bilangan pokok 2. Oke. Nah, 75 itu adalah perkalian 5 kuadrat kali 3 ya. 10 itu perkalian 5 kali 2. Sepertiga di sini 2 pangkat sepertiga juga. Bawahnya 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5 ya. Nah, jadi bilangan pokoknya sudah 2 semua. Jadi 2 log 5 pangkat 2 sepertiga itu 7/3 ya.
kemudian ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 2 pangkat sepertiga per yang bawah 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5 ya. Berarti yang ini 7/3. 2 log 5, 2 log 2 ditambah 1/3. Bawahnya 2 log 2 itu 1, 2 log 3 ditambah 2 log 5. 2 log 5 adalah B, berarti 7/3B ditambah 2 log 2 1, 1/3. Ini 2 log 3 ya, sorry. 2 log 3 itu A. 2 log 3 adalah A. Tambah 1/3 dibagi 1 tambah 2 log 3 adalah A. 2 log 5 adalah B. Kalikan 3 semua. Jadi 7B. 3A tambah 1 per. Kalikan 3 ya. 3A tambah 3B tambah 3 ya. Jadi 7B, 3A tambah 1, 3, 3A, 3B. Jadi jawabannya yang C. Ya, kali 3 semua atas, begitupun yang bawah kali 3 semua. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Untuk A lebih dari 0 kurang dari 1, berarti pecahan ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 tambah 3A pangkat X dibagi 1 plus A pangkat X kurang dari A pangkat X. Oke, karena A pangkat X itu positif, berarti ini boleh kali silang ya. Jadi boleh kali silang. Walaupun pecahan, karena udah pasti positif, itu boleh kali silang. Kecuali kalau belum pasti ya. A pangkat X ditambah A pangkat X kuadrat. Oke, kita misalkan A pangkat X-nya adalah P. Berarti menjadi, ini pindah posisi dulu. Di A pangkat X kuadrat min 2A pangkat X kurangi 3. Jadi P kuadrat min, ini 2 ya. 3 kurangi 1, 2 dong ya. Ini 2. Jadi 2P min 3. Faktorkan jadi P min 3. P plus 1 ya. Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0. Berarti min 1, 3. P kuadratnya positif. Berarti tanda kanan positif. Negatif, positif. Yang diminta lebih dari. Berarti P kurang dari min 1. Atau P lebih dari 3. P itu adalah A pangkat X. Karena A-nya bilangan 0 lebih dari 0 kurang dari 1, berarti tanda berubah. Gitu ya. Ya. Jadi A log 3 ya. X kurang dari A log 3. Yang ini nggak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Jadi ini tidak mungkin. Artinya tidak digunakan. Yes? Jadi ini tidak mungkin. Jadi yang dipakai yang ini. X kurang dari A log 3. X kurang dari A log 3. Ya. X kurang dari A log 3. Oke, kita lanjutkan. 2 lagi ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan A log kuadrat X min A log X min 2 lebih dari 0. Dengan A lebih dari 0 kurang dari 1. Oke, ini juga boleh kita misalkan. Jadi A log X-nya misalkan P ya. Maka kalimatnya menjadi P kuadrat min P min 2. Lebih dari 0. P min 2 kali P plus 1 ya. Lebih dari 0. Berarti ada 2 batas pada garis bilangannya. P
P plus 1 berarti P-nya min 1. P min 2 berarti P-nya 2. P kali P kuadrat positif berarti tanda kanan positif. Ini selang-seling. Yang diminta yang lebih dari 0 berarti yang bertanda positif. Berarti P kurang dari min 1 atau P lebih dari 2. P itu apa? A log X. Ya, A log X lebih dari 1, min 1. Itu artinya berarti X tanda berubah nih. Lebih dari A pangkat min 1. Yang ini X kurang dari A pangkat 2. Kenapa? Karena A-nya di antara 0 dan 1. Jadi tanda berubah. Jadi kalau misalkan A-nya pecahan, tanda berubah. Oke. Jadi jawabannya adalah X lebih dari A pangkat min 1 kurang dari A kuadrat. Jadi jawabannya yang A. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Anita menabung sebesar 3.545.000 pada sebuah bank yang memberikan bunga 6% per tahun. Lama Anita menabung agar nilainya menjadi 6.735.500 adalah oke. Ini pakai bunga majemuk ya. Jadi modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 plus persen bunga pangkat T ya. Modal akhirnya 6.735.500. Modal awalnya 3.545.000. Bunganya 6%. Oke, bagi dengan 100 dulu. Berarti ini 6.735.5 ya. Oke, dibagi dengan 3.5450. Gitu ya. Sama dengan 1,06 pangkat T. Nah, ini logaritmakan aja. Jadi logaritma boleh pakai bagi 10.000 semua. Begitupun yang bawah 3,545 ya. Log 1,06 pangkat T. Berarti ini T log 1,06. Udah. Berarti T adalah yang ini log 6,735 5 dikurangi log 3,545 dibagi log 1,06. Nah, karena diketahui nilai-nilainya ya masukin aja. Berarti 0,82833 dibagi dikurang 0,54961 dibagi 0,02530. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator itu 11 ya, 11, sekian. Jadi jawabannya adalah 11 tahun baru dapat nilai segitu. Gitu ya. Oke, saya kira itu pembahasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan matematika peminatan kelas 10 untuk persiapan penilaian akhir semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.